Perkenalkan, saya atas nama Derby Christian Tenmanek dengan NIM 23120106 akan menjelaskan tentang tugas menormalisasikan studi kasus. Yang pertama, saya akan menormalisasikan tabel yang belum memiliki nama dan mengembalikan atribut atau entitas ke tabel asal serta merealisasikan tabel tersebut. Di bawah ini adalah bentuk tabel tidak normal karena tabel tersebut berisi atribut-atribut secara acak dan atribut tersebut diambil dari tabel dan tabel tersebut belum memiliki nama. Atribut-atribut tersebut berupa ID manager, username, password, nama manager, tempat lahir, telepon, email, gender, ID staff, nama staff, gender, tempat lahir, email, jam, hari tanggal, ID staff, ID tugas, ID supplier, nama bahan makanan, jumlah pesanan, dan ID kasir. Setelah itu di bawahnya adalah bentuk normal pertama, yaitu saya sudah memisahkan beberapa atribut ke tabel-tabel asal. Di bawah ini adalah bentuk normal pertama dari tabel manager, yaitu saya menempatkan ID manager, username, password, nama manager, tempat lahir, telepon, email, dan gender sesuai dengan atribut-atribut urutan atas dari tabel yang secara acak tersebut. Maka saya akan mengatur ID manager sebagai primary key, dan selanjutnya adalah tabel staff, di mana tabel tersebut berisi ID staff, nama staff, tempat lahir, telepon, email, gender. Di sini saya membuat ID staff sebagai primary key-nya, dan selanjutnya adalah ID shift, di mana shift memiliki atribut hari tanggal, ID shift, dan jam. Di sini ID shift sebagai primary key. Dan selanjutnya adalah tabel tugas, di mana terdiri dari atribut tugas dan ID tugas. ID tugas sebagai primary key. Pada tabel tersebut belum terrealisasikan dan belum mengambil satu atribut ke atribut lainnya atau atribut dari tabel lainnya. Maka pada bentuk normal kedua, tabel di bawah ini adalah sudah terdapat relasi antar tabel tersebut. Di sini pada tabel manager terdapat ID shift, dan ID shift terdapat tabel manager, tabel ID manager, supaya tabel manager bisa mengakses ini shift dari tabel shift, dan tabel shift bisa mengambil data dari ini data yang sudah diakses, yaitu ID manager. Selanjutnya staff juga diberikan ID shift dan sebagai foreign key-nya, di mana shift juga ini terdapat ID shift, ID staff. Di sini pada shift, pada ID yang sudah diakses ditempatkan sebagai foreign key-nya. Selanjutnya adalah ID tugas, di mana masing-masing tabel itu manager, shift, staff, dan shift bisa mengakses tugas. Setelah manager dan staff mengakses shift, maka shift akan menampilkan tugas tersebut, dan tugas tersebut bisa membaca ID shift, staff, dan manager serta nama-nama atribut tabel tugas seperti nama tugas, ID tugas. Selanjutnya adalah tabel supplier. Tabel supplier di sini pada bentuk normal pertama masih tidak ada karena atribut tersebut belum memiliki tabel. Maka saya akan membuatkan tabel pada supplier, yaitu diambil dari ID supplier dan ditambah nama supplier. Dan selanjutnya adalah tabel supplier juga bisa direalisasikan di ID bahan makanan. Saya lupa menulisnya. Rankingnya. Maka pada atribut yang belum memiliki tabel seperti bahan makanan, pesanan, dan kasir, maka saya sudah membuatkan tabel tersebut beserta nama dan relasi antar setiap tabel. Dan pada page ketiga, saya menghubungkan setiap tabel, yaitu tabel manager dan tabel staff. Maka tabel manager bisa mengakses tabel staff, shift, dan tabel staff bisa mengakses shift juga. Maka dari primary key-nya dari tabel shift akan dimasukkan kepada ID manager dan ini pada tabel manager dan tabel staff, dan setelah itu tabel shift mengakses
data dari tabel tugas, yaitu nama tugas, ID tugas, dan ID hanya ID tugas dan nama tugas, dan ID tugas dikembalikan pada ini tabel shift supaya para manajer dan shift bisa mengetahui nama tugas dan ini nama tugas dilihat dari ID tugas. Selanjutnya seperti biasa, tabel kasir bisa mengakses shift juga, dan ID kasir sudah terdapat pada tabel shift. Setelah itu tabel pesanan. Tabel pesanan dibuat oleh pelanggan dan diberikan kepada ini kasir melalui ID pesanan, dan pesanan juga bisa dicek oleh manajer melalui tabel shift, dan pergi ke tugas bisa mengecek dari ID pesanannya agar manajer dan staf bisa mengontrol tugas dengan baik. Setelah itu bahan makanan dimasukkan kepada tabel tugas dengan foreign key-nya, yaitu ID bahan makanan, dan supplier mensuplai bahan makanan, dan bahan makanan mengambil data dari ID supplier agar mengetahui nama supplier, bahan makanan, dan tanggal pengiriman. Di sini primary key-nya yaitu ID staff, ID manager, ID shift, ID tugas, ID kasir, ID pesanan, dan ID bahan makanan, serta ID supplier. Setelah itu saya juga membuat database-nya, yaitu terdiri dari tabel bahan makanan, kasir, manajer, pesanan, shift, staff, supplier, dan tugas. Pada relasi tabel tersebut, saya baru merelasikan tabel tersebut bisa dilihat dari gambar tersebut. Dan juga saya juga membuat ERD-nya dan relasi-relasi pada tabel-tabel tersebut. Di sini tabel manager memperkerjakan staff. Atribut dari ini tabel manager sudah terdapat pada bulat-bulatan dari atribut tersebut. Di sini manajer dan staff bisa mengambil shift. Manajer, staff, dan kasir bisa mengambil shift, dan tadi mengambil itu maka akan membaca dari ID kasir, ID shift, dan ID manager, dan ID staff mengambil data dari shift, dan shift mengambil data dari tugas. Atribut shift bisa membaca ID manager, kasir, dan ID staff. Setelah shift mengambil data dari tugas mengambil data dari bahan makanan yang disuplai oleh supplier, dan tugas juga ini pesanan dibuat oleh pelanggan, dan ini pesanan memberikan tugas, dan serta kasir akan menerima pesanan yang dibuat oleh pelanggan, dan kasir juga bisa mengambil shift dan mengakses tugas. ERD tersebut belum sempurna karena kurang beberapa variabel yang harus ditambahkan. Setelah itu, sekian dari saya. Terima kasih.